Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Setelah tadi kita bicara tentang wujud materi, kita akan masuk ke materi berikutnya berkaitan dengan ini ya, sifat dari materi. Nah, baik, kita lihat bahwa sifat dari materi itu dibagi dua. Jadi dia ada sifat fisika, ya ini sifat fisika yang pertama, yang kedua adalah sifat kimia. Nah, apa itu yang disebut dengan sifat fisika? Sifat yang menggambarkan ciri khas. Jadi ini saya ganti dulu nih kayaknya pakai warna putih kayaknya. Kita warna ganti dulu warna putih. Nah, ini jadi ini di sini kita lihat ciri khas. Ya. Suatu zat, jadi ciri khas dari suatu zat yang dapat diukur dan diamati. Nah, ini dapat diukur dan diamati. Ya. Dapat diukur dan diamati tanpa mengubah zat manusianya. Jadi bisa kita lihat di sini ada kata diamati. Jadi diamati itu biasanya menggunakan panca indera ya. Panca indera. Jadi diamati dan tadi apa? Diukur. Jadi diamati dan diukur. Ya, ini yang harus diingat sekali lagi, diamati dan diukur. Nah, kita akan hapus dulu. Kita hapus ya. Nah, ini supaya jelas. Oke. Jadi sekali lagi bahwa dia dapat diukur, saya kasih garis, dan diamati. Ya, cirinya tadi, apa yang diukur dan diamati? Cirinya tadi. Dan tanpa mengubah. Jadi zatnya itu tetap. Jadi tidak ada perubahan pada zat itu. Ya, jadi istilahnya itu ya, dia kalaupun ada berubah nanti itu hanya bentuk saja, tapi zatnya tidak berubah. Ya nanti ya, yang masalah perubahannya nanti setelah yang sifat ini. Jadi poin pada materi yang sekarang ini adalah bahwa ciri khas itu dapat diukur dan dapat diamati tanpa mengubah. Nah itu. Nah, karena dia dapat diamati berarti kita pakai panca indera. Apa saja sih biasanya? Warna. Ya warna di sini. Nah warnanya harus bagaimana? Warnanya yang kita lihat. Ya. Jadi warna yang kita lihat itu termasuk dalam apa yang disebut dengan sifat fisika. Ini ya, warna. Nah, warna. Misal di sini ada buku, dia warnanya itu biru. Misalnya biru. Nah, ini berarti sifat fisika dari buku. Biru itu sifat fisika dari buku. Kemudian bisa juga yang kedua adalah wujud. Kita lihat buku itu wujudnya apa? Padat. Berarti padat itu juga termasuk sifat dari materi atau sifat dari buku. Jadi sifat fisika dari buku itu warnanya biru, wujudnya padat. Bentuknya, nah ini ada yang bentuk persegi panjang gitu ya, mungkin ada yang bentuk kubus, bisa begitu. Ya, ini bentuknya buku kan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang tadi, yang kedua. Tadi yang diamati ya. Yang dapat diamati ini warna, wujud, dan bentuk. Nah, sekarang apa yang dapat diukur? Ini massa jenis. Kita bisa ukur massa jenis materi itu, benda itu tadi itu, berapa bisa kita ukur. Ya. Nanti di fisika ada. Di pelajaran fisika, massa jenis itu Rho ya. M per V. Jadi massa per volume. Itu untuk mencari massa jenis. Titik didih bisa kita ukur. Misal kita contohkan saja air. Air ya, kita contoh di sini air. Massa jenisnya bisa kita ukur. Masanya berapa, volumenya berapa bisa kita ukur, nanti massa jenisnya tadi. Titik didihnya berapa bisa kita ukur juga. Titik bekunya air berapa bisa kita ukur juga. Jadi massa jenis, titik didih, titik beku itu adalah sifat fisik dari air, materi. Ya. Kalau air berarti misalkan massa jenisnya 1 ya, kalau misalnya 1 itu. Terus kemudian titik didihnya 100, titik bekunya 0 derajat Celcius. Titik didihnya 100 derajat Celcius. Itu hasil pengukuran. Nah, itu adalah sifat fisikanya. Jadi kalau ditanya sifat fisika air apa? Misalkan dari warna apa dia? Warnanya
colorless ya, nggak ada warna gitu. Bening kalau orang bilang bening mungkin ya. Wujudnya cair, bentuknya, kalau bentuk tadi karena di benda cair dia sesuai dengan wadahnya. Massa jenisnya bisa kita hitung tadi. Ya, 1 gram per cm kubik. Titik didihnya 100 derajat. Titik bekunya 0 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan sifat fisika. Dia dapat diukur dan dapat diamati. Ya, dapat diamati dengan panca indera. Nah, lalu yang kimia, apa yang sekarang yang kita masuk ke yang kimia? Apa itu kalau yang kimia? Yang kimia adalah, nah, karena dia kimia, biasa ada kaitannya disebut dengan reaksi kimia. Menimbulkan, adanya pembentukan zat baru. Jadi ini nanti, kalau yang sifat kimia ini, ya lebih gampang nanti ketika dikaitkan dengan perubahan kimia. Nah, sifat-sifatnya apa aja? Contohnya gini, apakah zat itu mudah terbakar atau enggak gitu. Air mudah terbakar atau tidak gitu. Saya kan, kalau air enggak mudah terbakar. Tapi kalau bensin mudah terbakar. Berarti sifat kimia dari air itu tidak mudah terbakar. Kalau sifat kimia dari bensin mudah terbakar. Berkarat atau tidak? Besi misal. Besi mudah berkarat. Yang lainnya misalkan aluminium, seng atau ini, mudah berkarat atau tidak? Nah itu yang disebut dengan sifat kimianya. Dia mudah atau enggak. Kayak besi tadi, sifat kimianya apa? Mudah berkarat. Meledak. Ya ini juga tadi. Kayak bensin kan mudah meledak. Beracun. Nah, sama juga nih. Ya, beracun ini mudah atau enggak. Ini berkaitan dengan pembentukan zat baru. Nah, itu apa sih maksud pembentukan zat baru? Nanti di materi selanjutnya tentang perubahan kimia dan fisika, tentang perubahan materi itu akan dijelaskan. Tapi yang termasuk dalam sifat kimia materi itu tadi, apakah dia mudah terbakar, mudah berkarat? Karena ini berkaitan dengan pembentukan zat baru. Kalau berkarat itu besi sebenarnya dia sudah berubah. Ya, jadi kalau berkarat ini nanti ini besi kan rumusnya Fe besi itu. Tapi waktu dia berkarat itu sebenarnya dia sudah menjadi Fe, ya, dia berikatan dengan oksigen nanti. Karena ada oksigen dari udara. Nah, jadi itulah yang disebut dengan sifat kimia dari suatu materi, ya. Jadi menunjukkan ada reaksi kimia dan terbentuknya suatu zat baru. Nah, ciri-cirinya ini tadi sifatnya apakah mudah terbakar, mudah berkarat, mudah meledak, mudah beracun. Ya, di video berikutnya nanti kita akan bicara tentang apa itu perubahan materi, ada berapa perubahan materi dan penjelasannya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.